Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kristina Gumulung. Saya dari Prodi PAK dengan NIM 2021-02047. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Ibu Mary Deborah yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya diberikan tugas mengenai interaksi sosial. Di sini saya akan menjelaskan apa itu interaksi sosial, definisi interaksi sosial, dan juga bagaimana interaksi sosial dilakukan baik dalam kehidupan sehari-hari dan juga bagaimana interaksi sosial dilakukan di dalam Alkitab. Pertama, saya akan masuk ke dalam definisi interaksi sosial. Sekarang kita akan masuk ke dalam definisi interaksi sosial. Definisi interaksi sosial menurut Massionis adalah proses bertindak atau aksi dan membalas atau reaksi yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Yang kedua yaitu menurut Broom dan Selnitz, yaitu proses bertindak yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dalam proses menyesuaikan respon atau tindakan balasan. Yang ketiga menurut Serjano Sukanto, interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial yang terjadi akibat adanya hubungan sosial yang dinamis. Dalam hal ini mencakup hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun yang terjadi antara individu dan kelompok. Sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang terjadi dalam Alkitab, interaksi sosial memiliki dua syarat, yaitu yang pertama kontak sosial dan juga yang kedua komunikasi. Kontak sosial dalam interaksi sosial ada yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Dalam hal ini, kontak sosial yang bersifat positif mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan kontak sosial yang bersifat negatif mengarah kepada pertentangan, konflik, dan menghasilkan suatu interaksi sosial. Yang kedua, syarat interaksi sosial adalah komunikasi. Syarat interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi yang memberi tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak tubuh maupun sikap, perasaan apa yang ingin disampaikan seseorang, kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh individu lain tersebut. Itu adalah dua syarat yang harus kita penuhi sebelum terjadinya interaksi sosial. Nah, melalui syarat tersebut, saya menghasilkan contoh interaksi sosial yang terjadi baik di dalam masyarakat dan juga yang terjadi dalam Alkitab. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh interaksi sosial yang terjadi di dalam contoh interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita lihat dan yang paling sangat akrab semacam keluarga. Misalnya, minimal perlu terjadi interaksi antara suami dengan istri untuk membangun satu unit terkecil dalam masyarakat. Interaksi antara suami dengan istri akan menghasilkan aturan-aturan internal dalam keluarga, kebiasaan yang berulang hingga cara bertahan hidup. Dan juga dalam ilustrasi sederhana, dengan melakukan interaksi sosial, manusia bisa saling membantu agar bisa bertahan hidup. Contoh kecilnya, orang-orang pergi ke pasar serta membeli barang dari pedagang karena mereka lapar dan butuh makan. Para pedagang di pasar juga mendapat manfaat dari para pembeli berupa uang yang dipakai untuk bertahan hidup pula. Jadi, interaksi sosial melahirkan hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang melakukannya. Hubungan timbal balik itu tidak hanya terjadi dalam interaksi antar individu saja, melainkan terjadi dalam interaksi antar kelompok juga. Itu adalah contoh interaksi sosial yang kita temui dalam keluarga dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan contoh interaksi sosial yang terjadi dalam Alkitab dan apa hubungan interaksi sosial dengan Alkitab. Interaksi sosial yang terjadi dalam Alkitab saya mendapatkan dua contoh. Yang pertama yaitu dapat kita lihat dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam peristiwa tersebut terjadinya interaksi, yaitu pada saat seorang anak kecil memberikan kotak bekalnya kepada Tuhan Yesus
yang berisikan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga melalui 5 roti dan 2 ikan tersebut Tuhan Yesus berkati sehingga dapat dimakan oleh 5.000 orang. Dalam peristiwa tersebut dapat kita lihat interaksi sosial dengan syarat kontak sosial dan komunikasi. Yang kedua, contoh dari interaksi sosial yang terjadi dalam Alkitab yaitu dapat kita lihat dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Dengan bunyi, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dalam peristiwa tersebut terjadinya interaksi sosial yaitu dengan 2 syarat kontak sosial dan komunikasi. Saat seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun, dengan iman dia menjamah jubah-jubahnya Tuhan Yesus, sehingga saat Tuhan Yesus menoleh dan berkata, "Siapakah yang menjamah jubah-jubahku?" Saat itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun tersebut. Itulah dua contoh interaksi sosial yang terjadi di dalam Alkitab. Demikianlah presentasi saya mengenai interaksi sosial. Kiranya apa yang saya presentasikan pada hari ini mengenai interaksi sosial dapat dimengerti dan dipahami, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat bertindak dan berinteraksi dengan sesama kita dengan baik. Dan jika ada kesalahan kata dan kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.